Monggo kajengan ini sudah disenirungnya. Silahkan diisi yang depan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kemarin hadis yang ke-9 sudah kita bacakan, sudah kita terjemahkan, tinggal keterangannya ya. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Yang dikatakan imam di sini maksudnya imam yang memimpin muslimin menuju kepada kebaikan. Secara umum imam itu diartikan pemimpin, cuman bukan sembarang pemimpin. Gitu. Misalnya Presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Kalau dia adil tidak termasuk yang ini, bukan, karena ini imam yang untuk menegakkan syariat Islam, maksudnya begitu. Ya. Jadi kedudukannya seperti itu. Wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang berkembang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Rabb-nya. Maksudnya dia itu perkembangannya dari kecil sampai dewasa itu dalam keadaan terdidik untuk beribadah kepada Allah, gitu. Dididik untuk taat kepada Allah. Tidak mesti harus tinggal di pondok, mboten, tidak harus kudu mondok kan mboten. Tapi dengan mondok itu akan lebih terjaga gitu saja. Tidak harus mondok. Yang penting dia tumbuhnya itu dalam keadaan terdidik oleh didikan agama, gitu. Dididik kan melakoni agama. Nah, mungkin saja dia malah tinggal di luar sana, tapi tadi pendidikan din kuat gitu. Mungkin dia kuliah di luar, sekolah di negeri atau sekolah swasta yang lain, tidak masalah. Yang pokok dia terdidik untuk itu gitu. Walaupun sekolahnya negeri, tapi ya ngerti Quran, ngerti hadis. Caranya ya diulang bahwa dia sinau dewe diulang guru, ngoten nggih. Tempatkan untuk belajar seperti itu. Makanya kalau dia di pondok pesantren tentu lebih baik gitu loh, karena terjaga 24 jam dalam keadaan terawasi oleh guru-gurunya gitu ya. Tapi tidak mutlak harus begitu. Anak kudu mondok lah zaman biyen masuk enek pondok gitu. Dulu kan juga ada orang yang seperti ini, tapi kan tidak mondok kalau zaman dulu ya. Bersuhbah kepada orang-orang alim. Kemudian rojulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini malah justru menunjukkan bahwa orang itu tidak di masjid terus, bukan. Dia malah di luar masjid, juga di luar masjid maksudnya gitu. Tapi hatinya itu kandil tergantung ke masjid. Maksudnya selalu dalam keadaan ingin mendekat kepada Allah. Gitu. Ingin mendekat kepada Allah. Menunggu-nunggu waktu sholat gitu loh ya. Menunggu waktu sholat. Kapan waktu sholatnya itu lah, datang waktu sholat menyambut dengan gembira. Saatnya bertemu dengan Allah, saatnya mendapatkan kemuliaan dari Allah, gitu ya. Nah, ini awake dhewe iki dereng iso ngrasake nikmatnya sholat, ya berarti kita menganggap sholat itu masih sebagai beban, jadi kewajiban yang ngabot gitu loh. Ini nek wis ngrasake nikmatnya sholat, niku mungkin pengen sholat gitu loh. Sih, gitu. Kayak orang merasakan nikmatnya makanan gitu loh. Kan kangen tuh ya. Orang maham gitu, pengen maham itu kayak gitu tuh. Kalau bisa begitu subhanallah. Luar biasa ya, bagus sekali gitu bisa merasakan nikmatnya sholat, sehingga sholat itu dengan tidak merasakan beban tapi merasakan kebahagiaan, tenang dengan sholat itu, gitu ya. Maksudnya qalbuhu mu'allaqun bil masajid itu begitu. Kalau secara umum sebenarnya masjid itu tidak hanya untuk sholat saja, enggak. Prinsipnya orang Islam itu, muslimin itu pusatnya masjid gitu, pusatnya di masjid. Urusan apa saja masjid mestinya, seharusnya begitu.
mengatur pasukan perang, merawat orang sakit, menjaga tawanan, semua dulu Rasulullah melakukan di masjid. Nah, masjid kabeh gitu. Karena pusatnya memang di masjid, memberangkatkan pasukan, ngatur strategi perang, musyawarah, macam-macam itu semuanya di masjid, dilakukan di masjid, gitu ya. Warajulani, dan dua orang laki-laki yang tahaba fillah. Ini tidak hanya laki-laki, maksudnya dua orang gitu saja ya, yang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Duanya itu berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di situ. Mudah-mudahan kalau ini ngaji, pengen ngaji, nanti pulang di rumah mau beramal yang lain, pisahnya juga karena Allah. Bisa nanti bareng ngaji, aku tak rono mulai, bakal diulang atau beramal soleh yang lain. Ini juga gitu, pulang dengan beramal soleh yang lain, kan gitu. Ketemu dan berpisahnya itu karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena dunia, tapi karena Allah. Yang mengumpulkan itu Allah, yang memisahkan juga Allah. Nah kok bisa lah? Karena punya tugas masing-masing. Balik sini neng Semarang, sini neng Yogyakarta, sini Jakarta, sini Surabaya. Perlunya apa neng kono ya amal soleh neng kono gitu. Ngaji saya ya, ngaji neng Klaten, terus mulai neng rono, karena juga mau menyebarkan ilmu, mau beramal soleh gitu. Termasuk ini sahaba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kok iso wong Islam wonge bangsane beda, kulite beda. Ngomongane. Kulite beda, bahasane ya beda. Ning kok sedulur itu karena Allah. Islam udah Islami. Dine wong putih banget. Yang orang putih tok itu. Mungkin putih kok awake putih dan putih tenan orang-orang kayak di Rusia gitu nggih, ngomong Soviet itu kan. Bagian dekat-dekat kutub sana. Putih banget. Nek sing wong wireng banget. Nek guyu sing putih wong untune tok, nek untune putih. Nek kuning ya kuning berarti. Jadi wireng wae. Lha iki wong kaya ngene karo kaya ngene kok gathuk krana Islam. Lha itu lho, tahabba filah itu kayak gitu itu. Mencintai karena Allah itu seperti itu. Tidak peduli warna kulit, tidak peduli bahasa, tidak peduli apa. Ketemu, kenal ini buat orang Islami. Sudah, gathuk itu buat orang Islami. Karena kita bahasane nek omong-omongan ngoboso nopo isyarat gitu ya. Karena mau pakai bahasa apa perang mudeng, ingin orang mudeng bahasane kono, sing orang mudeng bahasane kene gitu. Pakai isyarat. Itu pun tetap jadi satu. Kenapa? Karena tahabba fillah. Ini ya. Ukhuwah Islamiyah itu seperti itu ya. Berikutnya seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang dzatu mansibin wa jamalin, punya kedudukan bangsawan atau pejabat atau apalah, orang berpengaruh gitu ya, bos apalagi, dan cantik, jamal, punya kecantikan, sudah kedudukannya tinggi, punya kecantikan, diajak berzina oleh orang seperti itu. Tapi dia mengatakan, ini akhafullah, saya itu takut kepada Allah. Menolak itu. Jadi pejabat atau bos atau direktur perusahaan kaya raya, cantik sisan, ngejak zina. Tapi dia mengatakan, ini akhafullah. Itu. Nah yang begitu akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah. Gitu ya. Ini nanti berjalan juga ke hal-hal yang lain. Mungkin bukan berzina sifatnya, tapi diajak untuk berbuat buruk oleh orang-orang yang punya kedudukan, gitu ya, yang lain-lain itu dia bertahan. Dijak korupsi, gah ngopo lah karena wedi karo Allah, gitu loh ya. Yang ngejake kanca-kancane, wah gue kabeh korupsi. Kowe ora korupsi kowe engko anu apa? Disoalke malah. Korupsi wae, gah aku wedi karo Allah. Dan begitu itu nanti dinaungi oleh Allah. Kemudian rajulun tasaddaqa akhfa, orang laki-laki yang bersedekah, orang gitu saya tidak mesti laki-laki, akhfa menyembunyikan, dia menyembunyikan sedekahnya hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kirinya, shimal itu tangan kiri, la ta'lam tidak mengetahui ma tunfiku yaminuhu, apa yang
tangan kanannya menginfakkan. Ini kalau masalah tangan-tangan ini juga sekaligus jadi bukti, jadi dalil bahwa orang itu kalau memberi itu pakai tangan kanan gitu loh. Nah ini tangan-tangan karena infak kan gitu loh, pakai tangan kanan. Ini sekaligus ada dalil gitu gitu loh. Yang yunfik kan yaminuhu kan tangan kanannya kan, tangan kiri kan tidak. Yang berinfak itu tangan kanan. Maka memberi, menerima, berjabat tangan, apalagi memegang sesuatu yang apa namanya makan dan sebagainya itu kan pakai tangan kanan. Aturannya dalam Islam memang seperti itu. Aturannya begitu. Jadi tidak pakai tangan kiri. Tangan kiri gunanya untuk apa? Untuk yang lain. Ada gunanya juga untuk istinja misalnya gitu dan yang lain-lain ya. Ya, bukan kok apa? Yang tangan gue HP bukan gitu, tapi memang di fungsinya begitu gitu loh. Fungsinya untuk yang itu. Memberi, menerima, apalagi itu tangan kanan. Nah ini kinayah ini, kayak kiasan. Mosok tangan kiwa ora weruh, ora ngerti, itu kiasan. Karena dia merahasiakan, sangat merahasiakan sedekahnya itu sampai tidak ada yang tahu rasanya sedekah dhek gitu. Nek ulama zaman dulu nih nggih. Nek mas sedekah itu apa ulama atau orang kaya zaman dulu itu ini kan bukan karpet dulu mungkin tikar gitu ya, tikar gini nisore ngene iki dikai duit. Zaman dulu kan uangnya dirham atau dinar gitu ya, dibungkus taruh situ itu. Nanti kalau ada orang sholat gitu, sholat jamaah apa-apa terus buka situ ada uangnya terus diambil. Itu memang caranya infak kayak gitu tuh. Yang saya ngerti gitu loh, yang infak apa orang ngerti. Tapi di situ tuh memang bukan ketinggalan, memang sengaja ditinggal di situ untuk infak gitu. Sampai yang menerima pun tidak tahu yang memberi dia siapa, orang ngerti. Saking delik gitu loh, saking delik itu gitu tadi. Nah, jadi menyembunyikannya sampai seperti itu. Atau caranya begini, dititipkan pada orang, pada fulan, itu loh ya, titip iki kayak no kayak no kayak nggak tak nih, pokoknya itu suka hamba Allah, nah gitu loh. Tidak tahu kan, yang tahu cuma orang ini, tapi orang ini tidak, bukan yang diinfaki, dia cuma jadi kurir gitu, jadi kurir jalan di sana, gitu ya, itu begitu itu namanya tasaddaqo akhfa kata la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Kalau di masjid ada itu nasi itu, nasi Jumat misalnya ya, orang boleh memberi, boleh ngambil, boleh ngasih, terserah yang dia inginkan, boleh memberi siapa-siapa ditaruh di situ, kalau mau ngasih kasih di situ, kalau mau ngambil ya ngambil di situ. Cuman saya sendiri ngoten niku rada khawatir gitu loh. Nek enten biasanya kan enten kotak masjid-masjid di luar di pinggir jalan itu ada nasi Jumat tuh saya ngoten boleh orang boleh memberi berapapun, berapa bungkus terserah. Orang kalau mau makan ya silahkan ngambil dari situ. Kalau mengkhawatiri mungkin enek wong napa usil ngeki sego segane niku masalah gitu loh. Apa karena ada racunnya napa ngoten kan bisa jadi gitu loh. Karena kan bisa jadi jenenge wong ra mesti apik to nggih. Bukan curiga bukan. Loh ada orang bukan orang Islam mungkin naruh di situ. Nilaike napa pirang bungkus 10 ngoten nggih, 10 napa 5 ngoten. Orang ngambil terus keracunan nih, Bun. Nah gitu loh, saya sendiri khawatir gitu tuh. Jadi melihat dari segi keamanannya gitu loh ya. Kalau semua orang bisa memberi, semua orang bisa mengambil itu bisa jadi begitu. Mungkin kita apa gitu, tapi di dalamnya ada racunnya, kita mana tahu gitu kan ya. Bisa jadi begitu. Makanya ya baiknya memang ada koordinatornya begitu itu. Ini wae gampangannya gue harap infak, bisa lewat aku, nanti tak belanjakan, gitu ya. Yang dibelanjani orang jelas, warungnya ya jelas, terpercaya kan gitu. Contohnya seperti itu. Terus yang terakhir warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Orang yang zikir mengingat Allah sendirian, ijen, terus air matanya itu mengucur, nangis, ngiling itu tani, terus nangis gitu ya. Nek nangis pas dongo bareng-bareng tidak termasuk di sini. Karena yang termasuk di sini bunyinya ada zakarallaha kholian, sendirian gitu loh, ijen. Pas bengi-bengi lo menawa nggak ya pas sholat tahajud gitu, kelingan tulisannya terus nangis. Atau kapan saja mungkin tidak hanya waktu sholat tahajud, mungkin ya sholat sendirian, mungkin sholat duha, atau sholat apa siang-siang hari,
ingat Allah kemudian nangis gitu ya. Itu fafadat aina. Nek pas bareng-bareng itu kadang-kadang nangis itu pun kancane nangis itu kadang-kadang gitu. Rumah bareng itu nggih. Jane ora pengen nangis, kancaku nangis kabeh iki. Yo tiru-tiru nangis. Bukan itu maksudnya, bukan. Ini yang betul-betul tahu bahwa dirinya itu bersalah, berdosa, terus nangis menangisi dosanya itu. Gitu ya. Zakarullah khalian fa fadat ain. Ada pertanyaan? Yang ke-9. 10 ya. An Abdillah qala, dari Abdullah. Abdullah itu biasanya Abdullah bin Mas'ud kalau dalam hadis. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk jannah, la yadkhul, tidak masuk al jannata jannah, tidak masuk surga maksudnya ya. Man, orang yang kana adalah fi qalbihi, di dalam hatinya. Man, orang yang kana adalah dia itu fi qalbihi, di dalam hatinya, mithqalu habbatin min khardalin. Mithqal seberat habbatin biji, min khardalin dari sawi, biji sawi. Min kibrin, berupa kesombongan. Kibr, sombong. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji sawi. Itu kalau bahasa bebasnya gitu ya. Nek sombongnya mung sithik, kur sakwine, sak biji sawi saja tidak masuk jannah. Wala yadkhulun nara, dan tidak masuk neraka. Man kana fi qalbihi, man, orang yang kana adalah fi qalbi, di dalam hatinya, mithqalu habbatin min imanin, seberat biji berupa iman. Duwe iman walaupun cuma kecil sekali imannya itu, lemah sekali, cuma sak biji saja, tapi dia punya iman, maka dia tidak akan masuk neraka. Iya, 10. Ini di Sunan Tirmidzi, hadisnya nomor 1998. Ada keterangan dari Al-Ghazali ini dalam Ihya Ulumuddin. Orang mendakwakan dirinya punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, itu tidak termasuk dalam kesombongan. Misalnya gini loh, aku iso, aku iso, padahal orang lain tidak bisa. Itu tuh nggak sombong namanya. Memang dia menunjukkan begitu kok. Cara gampangannya itu loh, itu kan dokter, sekolah, dokter ahli penyakit dalam, terus nulis, Fulan, dokter Fulan, ahli penyakit dalam, apa spesialis penyakit dalam. Kan ngoten niku ora sombong. Lah kok ora sombong? Lah wong memang ngandani aku ki ahli penyakit dalam. Nek kowe lara penyakit dalam, teko nang aku tak obati, gitu loh. Gitu itu tidak sombong. Sombong banget iki ngaku dokter. Lah dokter tenan ya kan. Masa dokter ngaku tukang ya malah keliru dong ya. Dokter ngaku dokter ya, saya ini seorang dokter. Ora sombong, yang memang dia dokter kok. Gitu loh ya. Itu di sini kata Al-Ghazali gitu. Lah apa namanya yang dikatakan sombong itu, jadi nafakha bisa babihi yazumul insan ghairahu hakiron. Yang dikatakan sombong itu kalau dia mendakwakan orang lain selain dia itu rendah gitu loh. Jadi nek krono dhek dokter terus merendahkan, mau kowe iki ngopo, ora mudho ngopo-opo. Lah ngoten iki jenenge sombong gitu. Tapi kalau mengaku saya bisa sesuatu yang kamu tidak bisa, saya bisa gitu, itu tidak sombong gitu loh. Misalnya enten wong takon nggih, nyata niki pripun Pak? Oh ngene tak andani, aku iso aku. Ngoten niku ora sombong. Ya sombong iki, kowe iki bodoh ora iso. Ngoten niku jenenge sombong, gitu loh ya. Jadi merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Lah itu jangan pernah ada kesombongan dalam diri kita. Gen iso mlebu swarga gitu loh.
atau gen tidak termasuk dalam di neraka gitu. Jadi walhasil keadaannya seperti itu. Maka di sini ada keterangan juga dari Abu Hanifah ya, Imam Hanafi, itu hendaknya orang beriman itu memilih keadaan itu keadaan yang pertengahan saja, jangan apa namanya menganggap yang dirinya yang paling tinggi, ya sederhana saja yang longgar-longgar. Nah, bahwa penampilan itu mungkin beda tergantung kepemilikan harta ya tidak apa-apa gitu. Jadi misalnya ada orang kaya, orang sugih, terus kelambi ini lebih larang tinimbang wong biasa kan ya wajar gitu loh. Memang punya uang, duit-duit gitu. Apalagi kalau dia pakai ayat itu, wa amma binikmati rabbika fahadits. Maka adapun dengan nikmat Allah itu maka ceritakanlah. Kalau Imam Abu Hanifah, karena dia itu orang kaya saudagar itu, Nu'man namanya, Imam Nu'man, orang kaya raya, dia itu setiap kali mengulang ngaji itu kelambine anyar. Saben mulang kelambine anyar. Tuku kelambi, gue mulang. Bar niku dikekne muridé. Minggu pisan dikekne muridé. Sugih kok. Begitu. Itu enggak apa-apa, enggak sombong itu gitu. Ketika ditanya, "Mengapa begitu ya, Imam?" Saya itu ingin memuliakan Al-Qur'an. Sing tak ulang niki Quran, hadis Nabi, aku ingin memuliakan itu. Maka saya selalu pakai baju yang bagus, baju yang baru, terus sudah itu diberikan kepada muridnya. Enak nggih di muridnya nggih. Untuk kelambi anyar bendino itu. Gantian kan nanti ganti kayak gitu. Karena itulah itu dia orang kaya ya apa-apa kan boleh saja gitu loh. Nggak cara napa dolan kan nggih kali endi. Nang luar kota kan ya ora butuh nggo kelambi ya. Nang kono kok tuku nggih. Tuku terus kok dikek wong. Mulih rasa dikomule rasa dikumbah wis kene wong wae. Mau gantine tuku neh gitu. Karena orang kaya ya boleh gitu enggak apa-apa. Tujuannya malah baik, bukan untuk sombong tapi untuk memuliakan Al-Qur'an gitu ya. Nah, jenengan badhe ngoten nggih wonten napa? Nek kuat gitu. Kuat terus duwe-duwe to. Aku mau kan yang saben ngaji malam kemis kalau minggu anyar terus. Wah, itu saya ya. Barang mau kayak wong. Nah, bukan untuk sombong, untuk memuliakan pengajian, kan gitu ya. Boleh saja enggak apa-apa. Tujuannya benar. Balik ke sini ya. Man kana fi qalbihi mithqalu habatin. Maksudnya seberat biji sawi itu kalau berupa kesombongan tidak masuk ke dalam jannah. Sebaliknya, orang kalau dia itu punya iman walaupun seberat biji sawi tidak akan masuk neraka. Nah, ini ada hadisnya yang agak panjang itu ya. Nah, ini kita boleh kurang gede. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ini di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sahih Bukhari nomor 22, Sahih Muslim di 184 nomornya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, yadkhulu ahlul jannati al jannata. Orang apa? Masuk. Siapa ahlul jannah, penghuni jannah, masuk ke mana? Ke jannah. Penghuni jannah itu masuk ke dalam jannah gitu loh. Yadkhulu ahlul jannati al jannata. Masuk siapa ahlul jannah, penghuni jannah ke dalam jannah. Wa ahlun nari naro, dan penghuni neraka juga masuk neraka. Wis terpisah gitu loh nggih, sing bagian mlebu swarga, bagian mlebu neraka, sudah. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berkalam, ngendika Allah Ta'ala. Sekali lagi ini di khok niki Bukhari nggih, Sahih Bukhari hadis ke-22, Sahih Muslim hadis ke-184. Akhriju minan nar, keluarkanlah dari neraka itu, man orang yang kana fi qalbihi, ada pada hatinya itu, mithqalu habatin min khardalin min iman. Nah ini orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi min iman, dari iman.
Orang punya iman cilik banget, mau sak biji saja disuruh keluarkan oleh Allah. Tokno ya orang malaikat golekno sing duwe iman biji sawi dikeluarkan dari neraka. Fayukhrajuna, lalu mereka dikeluarkan. Nah, tidak cuma satu, ternyata banyak ini. Yukhrajun itu kan jamak ya. Mereka dikeluarkan minha dari neraka. Qad iswadu, sudah menghitam. Qad sungguh iswadu, mereka sudah menghitam. Wis wirang warna di napa? Dibakar atau neraka. Bila misalnya. Fayulqauna fi nahril haya atau awil hayat ya. Naharil haya atau naharil hayat, ini kan cuman kacek tak marbuto saja tuh ini haya atau hayat, sungai kehidupan, naharil haya. Lalu mereka dilemparkan, payul kona, lalu mereka dilemparkan fi naharil haya, di sungai kehidupan. Syaka Malik itu ragu-ragu, Malik itu rawiyah, salah satu rawiyah di sini ya, ragu-ragu. Nabi itu ngendikane naharil haya atau naharil hayat. Pokoknya di sungai kehidupan itu. Fayan butuna, lalu mereka tumbuh. Maksudnya tadi kan kobong ya kulitnya, terus kemudian kulitnya pulih gitu, tumbuh lagi. Kama tambutul hibbah, sebagaimana tumbuhnya benih, atau hibbah, atau tanaman kecil. Fi janibisail, di samping aliran air. Jadi kalau ada sungai kan ya, ini kali sampingnya itu kan tanahnya subur tuh, karena kan banyu terus kan. Jadi karena air dengan air itu jadi subur tanahnya itu, terus tumbuh di situ. Alam taro, tidakkah kamu lihat annaha takhruju sofro multawiyatan, bahwa dia itu keluar dalam keadaan kuning. Multawiyah ini muntasanah ya, tasirun nadirin, menyenangkan orang yang melihatnya. Sofro multawiyah ya, menyenangkan orang yang melihatnya. Jadi tumbuh jadi bagus gitu, jadi baik lagi, jadi normal lagi seperti sedia kala sebelum dibakar. Akhirnya diobong rokok tadi. Tak apa sampai hancur-hancuran, terus dimasukkan ke dalam nahrul haya, terus dimasukkan ke dalam jannah. Nah ini diambil dari neraka nih, namanya kan jahanamiyun, mantan penghuni jahanam. Ini saya tambahkan dulu ya, sebagian muslimin menolak hadis ini karena dianggap bertentangan dengan ini kalau layat khulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat itu. Mereka tidak akan, neraka itu tidak akan masuk jannah walaupun ada unta masuk ke dalam lubang jarum, kan itu tuh. Ya bertentangan dengan itu. Orang mungkin lembu swarga neraka kok. Lah gini, kalau ayat itu untuk orang kafir gitu loh. Yang ini bukan orang kafir, ini orang iman, tapi karena dosanya banyak neraka gitu loh. Kakean dosa, neraka ini masih punya iman, ada imannya gitu. Jadi kalau yang ayat itu layat khulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, pertama nih boleh ini kita al-a'raf nih, kita al-a'raf al-anfal. Ini ya, surat Al-A'raf ayat 40. Ini kan bunyinya ayat 40 itu. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina, ini orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini orang kafir ini. Mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka sombong darinya, dari ayat-ayat kami. La tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibuka untuk mereka itu pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna jannah, dan mereka tidak akan masuk jannah hatta sampai yalija masuk. Yalija itu masuk al jamalu unta fi sambil khiyat, di lubang jarum. Dom itu loh ya, jarum. Jarum itu kan ada lubangnya toh ya, untuk memasukkan benang nih kalau ya. Itu lubang itu dileboni unta. Ya apa ya sedang memanen kuwi gitu loh.
ora sedeng. Mosok enek unta mlebu, makane ora iso kan? Unta mlebu ora mungkin iso, makanya tidak mungkin masuk jannah gitu loh maksudnya. Tidak mungkinnya sebagaimana tidak mungkinnya unta itu masuk ke lubang jarum. Iki dome gede lah, sak gede-gede dome sepiro to ya. Gede, mosok dome gedene sak unta ya ora mesti ditutup jenenge kuwi. Sak gedene itu ya segitu-gitu to ya. Anggaplah sak pensil ya segitu ya tidak dileboni unta. Bayake unta ora iso mlebu, omone untane. Tidak bisa karena kecil sekali kan lubangnya itu. Makanya tidak mungkin lah ini nanti dipertentangkan dengan ini hadis ini dok sahih tapi karena bertentangan dengan ayat jadinya syad gitu. Ada memang hadis syad itu ada. Hadis syad itu hadis sahih tapi bertentangan dengan yang lebih sahih itu namanya hadis syad. Syad. Shin alif zal syad. Itu lah karena ini kan dianggap bertentangan dengan ayat sehingga hadisnya syad begitu loh. Nek jangan tidak begitu kenapa? Ini bicara tentang ahlul iman, orang yang masih punya iman. Nah ini tidak, ini orang kafir ini. Innalladzina kadzabu bi ayatina ini orang kafir. Itu bukan orang yang beriman. Jadi dewe-dewe itu, nyatek dewe. Wallahu a'lam. Karena emang beda ya sudah, tidak perlu kita perpanjang, cuman urut-urutannya begitu cara pengambilan dalilnya. Di sini tadi kan dikeluarkan dari neraka. Di hadis yang lebih panjang itu di Sahih Bukhari, malaikat mengenalinya dari mana? Karena api neraka itu membakar semua tubuh manusia kecuali yang ada imannya gitu. Jadi yang enak iman itu ora kobong, sehingga orang itu kalau masih punya iman, ingin rokok gitu, nanti ketok gitu loh. Yang bagian ingin iman hatinya kan ya, hatinya ada yang imannya kan. Itu nanti hatinya itu masih tidak terbakar gitu loh. Gara-gara masih ada iman. Jadi neraka itu memakan semua tubuh manusia kecuali yang ada imannya. Nah, gitu. Imannya yang hati, gitu, hati ini masih utuh. Jadi mereka nyarinya orang-orang malaikat itu nyarinya gitu. Gula ising aslinya jadi utuh, kayak jadi utuh itu, ya berarti jadi iman. Cilik kan, yang lihatnya kobong, artinya juga kobong sebagian barangkali saya tidak tahu. Yang jelas masih ada yang tersisa yang tidak terbakar. Nah itu tanda itu yang digunakan. Iki juga ambil keluarkan dari neraka. Kembali ke pembahasan kita tadi, kalau orang masih punya iman walaupun kecil, cilik banget, itu tidak akan masuk neraka. Maksudnya begitu. Kalaupun masuk neraka tidak kekal gitu loh, masih akan keluar dari neraka. Ini sekaligus kabar gembira bagi kita nih, bahwa Allah itu melonggarkan, memberi kelonggaran. Kalau di iman, insya Allah bisa selamat dari neraka. Kalau masih punya iman, ini iman yang hilang, ya wes. Iman, ragu iman, ya masuk dalam neraka. Ada pertanyaan? Diskusi 10? Enggak. Kita dan karena kita membalas merendahkan orang yang maka itu termasuk contoh yang membalas karena kita. Ya kalau membalas kezaliman tidak termasuk. Tapi ada kebaikannya kalau tidak bisa membalas. Jadi orang dizalimi misalnya ya. Kalau dizalimi itu dia boleh balas. Kan la yuhibbullahu al-jahra bisu' illa man zulim gitu kan. Dalilnya itu. Surat nomor itu. Surat An-Nisa kita ini. Kok betul itu saya ngapal itu lah. Kayak aku wae. Illa man zulim. Ini nak saya ngapal tadi rasa gula ini. Illa man zulima. Ya ini surat An-Nisa ayat 148. Allah itu tidak mencintai jahar, omongan keras, maksudnya terang-terangan, bisu dengan keburukan. Minal qaul dari omongan, ngomong buruk gitu. Misuh lah, karena yang misuh atau ngomong memaki orang, illa man zulim, kecuali kalau dia dizalimi. Ya dizalimi boleh gitu loh, boleh gitu. Wa kana Allahu sami'an
alim, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Itu. Kalau dilokke terus balas ngelokke, ya balasnya saja boleh. Ini rasa hibur balasnya. Siji ya boleh siji gitu loh ya. Kalau memang mau balas oke. Ini sing ngeluh HP rasa balas. Sing ngeluh HP gitu. Kenapa? Karena kalau tidak balas nanti kita bisa dapat balasan di akhirat gitu. Artinya iso njaluk ijol gitu di akhirat itu. Nah, dunyane diunak-unak kayak di fitnah macam-macam gitu kan. Meneng wae. Coba ning akhirat kita kendang balas, kita panen gitu loh. Sing biyen sing fitnah aku sapa kae njaluk ganjarane gitu loh. Loroti ganjarane. Entek dosane kene kene kono gitu loh. Jadi kita punya keuntungan nanti di akhirat. Ini dibalas di dunia, ya wis rampung berarti. Sudah ada tabungan lagi gitu, impas gitu loh. Balas dibisui, misuh gitu, balas misuh gunan gitu. Ya sudah entek rampung gitu. Karena kita sudah balas. Tidak ada tabungan, tapi kalau kita diam, rasa jawab, ya orang kosong, ya loro ati, iya, yang ditahan wae. Sebenarnya akhirat aku oleh ijol gitu loh. Gitu ya, ada lagi? Lanjut ya. Hadis ke-11, 7 amalan yang membinasakan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Lupa, dari meduk nih ternyata. Qala, ani Nabi SAW, qala dari Nabi SAW, beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 yang mubiqat, yang membinasakan. 7 hal yang membinasakan, mubiqat, menghancurkan, membinasakan. Apa itu 7? Jauhilah oleh kalian, ijtanibu, kalian jauhilah, sab'al mubiqat, 7 hal yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Dan agak ya guyok kene ya pripun. Kalau Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara kan itu ya. Lah enek wong Tionghoa, wong Cina lagi mlebu Islam, mualaf ini. Islam dibangun atas 5 perkara. Terus dia, waduh, kok waduh. Lah satu perkara aja 5 juta, nek 5 perkara kayak piro wih. Artinya perkara tengah pengadilan ini loh. Karena itu sebagai dibangun atas 5 perkara. Langsung karena dia biasa gitu waktu jadi orang non Islam itu ya orang non Muslim. Lah kok 5 perkara? Satu perkara 5 juta. Nah, 5 perkara 25 juta gitu. Padahal 5 perkara itu maksudnya ada sholat gitu ya. Tapi karena pakai kata-kata perkara tadi, gara-gara dia orang hukum barangkali. Jadi ini juga gitu. 7 perkara yang merusak, 7 perkara, 7 hal yang merusak gitu. Lalu para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mahuna, dan apa itu 7 hal itu tadi? Apa niku kanjeng Nabi kok dan pitung perkara, pitung perkawis sing merusak niku napa mawon niku? Kala Rasul menjawab, 1, asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik itu menyekutukan dengan Allah. Allah disekutukan dengan yang lain. Menyekutukan Allah, ya, syirku billah. 1. 2, wasihru, dan sihir. Sihir itu ya. Mempraktekkan sihir atau belajar sihir atau pokoknya berkaitan dengan sihir. 2. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. 3. Wa qatlun nafas, membunuh orang, membunuh jiwa, membunuh diri, allati yang haramallahu, Allah haramkan, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Membunuh orang yang tidak boleh dibunuh orang tadi itu kecuali dengan hak. Maksudnya dengan alasan yang benar gitu loh. Ada alasan membunuh itu ada. Nanti kita bahas. 1, 2, 3 ya. Kurang 4. Yang keempat, wa'akur riba, makan riba. Makan di sini tidak harus makan yang saya pakai makan gini bukan gitu, tapi menggunakan riba, mempraktekkan riba, baik yang memberi maupun yang menerima, termasuk juga saksi, penulis, mencatat gitu kan ya.
Aklu riba itu gitu, menggunakan atau mempraktekkan riba. 4 ya. 5. Wa aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. Ini juga sama, tidak mesti dimakan gitu loh, tapi diselewengkan. Duwe cah yatim, golek bantuan, untuk bantuan tinggal cah yatim 20 yuta. Sing dikeke cah yatim 2 yuta. Lah badine akeh banget ya. 18 yuta. Ya ora kok. Tidak keke cah yatim 19,5. Ya 500 dulu kowe. Ya ora oleh padha wae. Kecuali kalau memang dia itu dalam kondisi terpaksa, artinya makan dia sendiri keberatan untuk cari makan itu, tapi dia mulai cah yatim. Terus cah yatim itu duit, untuk hasil atau dikasih orang, ya dia ikut gitu nggak apa-apa, sekedar untuk makan, karena dia miskin gitu loh. Pada cah yatim ini orang duit, nah, akhirnya terus ada orang ngasih atau cah yatim sendiri punya harta, boleh gitu kan ya. Di ayatnya kan ada tuh ya. Karena ghaniyan falyastafif wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf, boleh gitu. Nah ini tidak, ini aklu malil menyelewengkan maksudnya. Jatahnya untuk dia diselewengkan, dipakai untuk kepentingan si orang itu tadi, nggak boleh. 1, 2, 3, 4, 5 itu lagi. Yang keenam, wat tawalli yaumaz zahfi, dan berpaling, tawalli, tawalla yaumaz zahf, pada hari pertempuran. Pas perang blirit melayu gitu, bukan karena strategi, bukan karena disuruh komandannya, memang blirit pedi gitu, melayu, itu dosa, membinasakan itu, nggak boleh gitu. Yang keenam ya, yang ketujuh, yang terakhir, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, wa qadfu, dan menuduh zina. Qadhaf di sini maksudnya menuduh zina, al muhsanat, wanita-wanita yang menjaga diri, muhsanat, menjaga diri, wal al mu'minat, yang beriman, wanita-wanita yang beriman, al ghafilat, wanita-wanita yang lalai dari maksiat maksudnya. Di ghaflat di sini melalaikan maksiat, artinya baik berarti tadi memang sengaja melalaikan kemaksiatan. Yang pertama, istaibu itu artinya ibtaidu, menjauhlah kamu, menjauhlah dari itu. Al-muhbiqat, al-muhlikat, itu yang membinasakan muhlikat. Jadi kalau sihir itu fil lughati ibaratun amal latafa wa khafiyah sababuhu bima wa bimakna sarfu syai' an wajihi. Jadi sihir itu satu ungkapan untuk sesuatu yang lembut, yang tersembunyi. Jadi tersembunyi sebabnya. Jadi dia itu sebenarnya tipuan jane. Sihir itu jane hapus-hapusan. Ini dia musik ora iso weruh gitu, ora ngerti, mergone memang pinter. Penyihirnya itu ada ilmunya gitu. Ada ilmu sehingga orang itu tidak tahu bahwa itu etok-etokan. Iki kaya tali ngoten nggih, digerak-gerakke. Terus kaya ini ulo gitu, padahal bukan ulo. Ya tali jane. Ning wong ndelok kaya ulo gitu. Kaya ulo. Koyo bukan sesungguhnya. Makanya kalau ketika Nabi Musa, ya, Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir, itu tukang sihirnya melemparkan tali dan tongkat gitu, uncal kayak ngoten niku, terus dadi ulo. Jane wonten dadi ulo, jane tetap tali, tetap tongkat. Ning sing weruh kaya ulo gitu loh. Sing delok itu melihat itu seperti ular, gitu. Nah itu ada ilmunya. Ning kita rasa sinau, dosa sinau itu, nggak boleh belajar sihir itu nggak boleh, gitu ya. Dilarang, karena itu tipuan mata istilahnya itu, ditipu matanya itu sehingga seolah-olah itu adalah ular, kloget-kloget gitu loh, seolah-olah gitu, padahal jangan tali, dan seolah-olah berjalan, padahal nggak melaku kan ya, di situ saja, tapi seolah-olah melaku gitu. Termasuk Nabi Musa juga gitu, Nabi Musa melihat itu kayak ular gitu loh, Nabi Musa juga kena pengaruh itu karena weruh kok ulo iki gitu loh, padahal jane tongkat kali tali niku wau. Nah terus dia Nabi Musa pegang tongkat toh nggih. Ya ampun sare saya ini penting nih. Apa ora penting itu ya. Jadi diuncalke tongkatnya Nabi Musa itu suruh kayak gitu, dadi ulo tenan. Nek tongkatnya Nabi Musa itu ulo tenan karena Allah menciptakan gitu loh. Kok tongkat dadi ulo itu Allah yang menciptakan, bukan sihir, bukan. Jadi cara misalnya nggih,
cara nyedak itu ya caplok-caplok nanti di apa diintop apa istilah di pulau niku napa ngentep napa jenenge. Napa? Dipatok itu juga dipatok tenan. Ular betul gitu loh. Bukan tongkat, bukan. Loh gitu. Maka yang terjadi tukang sihirnya Firaun itu melihat iki eneng ulo mangan tali gitu. Mangan tongkat. Yang mereka lihat gitu. Nabi Musa, Firaun dan penonton itu melihatnya ada ular gede makan ular cilik-cilik gitu. Ular cilik-cilik akeh itu Pak caploknya jiji, Pak pangan jiji gitu. Gitu ya. Enggak mesti jiji langsung 5 ular rantai lagi. Pokoknya dimakan itulah udah habis itu. Jadi nek tukang sihirnya melihat iki ulo tenan iki dudu sihir iki gitu. Karena dia tahu ilmu sihir sehingga dia bisa bedakan. Nah, iki sing tak uncalke iki jek tali, dia masih bisa melihat itu sebagai tali gitu loh. Nenek yang lain melihat itu sebagai ular. Tapi kalau yang ularnya Musa itu, tukang sihirnya ngelihat ya ular, memang ular betul, tenanan ulo tenan itu. Bukan kok tongkat terus kaya ular enggak, ya betul-betul ular. Nah, gitu loh. Sehingga mereka beriman, itu sihir ini. Beriman pada Nabi Musa, gitu loh jadinya. Tukang sihir itu ngoten niku mau, karena melihat sesuatu, loh kok tenanan nih, nah, terus masuk Islam mau beriman kepada Nabi Musa. Itu ya, sihir itu begitu, maka jangan dijalankan, itu merusak gitu ya, tidak boleh. Ya. Jadi sebenarnya dia itu cuman tipuan mata, tapi seperti sesungguh terjadi. Sihir ya, syirik, sudah kita jelas syirik tahu ya, sekarang sihir yang kedua. Yang ketiga, membunuh orang yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Haknya itu apa toh? Kalau dia membunuh orang lain, contohnya satu ya, kan la yahilu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin gitu kan. Belum saya buatkan ya. Di Arba'in An-Nawawiyah kan ada itu. Ada apa? Tidak halal darah seorang Islam itu kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. La yahilu. Namun nah ini ya di Bukhari 6878 di yang lain juga ada Sahih Muslim, Abu Dawud juga ada. Boleh saya ya. Rasul bersabda begini dari Abdullah bin Mas'ud, la yahillu damu mar'i muslimin, tidak halal darah seorang Islam, maksudnya tidak halal diairkan darahnya, tidak halal dibunuh, yang yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah, yang dia itu bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah. Ini bisa dimatikan aja. Terus saya kademen niku. Ini. Illa bi ihda salasin, kecuali salah satu dari tiga hal, satu dari tiga keadaan. Ini ya, alasannya satu dari tiga ini. Satu, an-nafsu bin nafsi lah ini loh. Orang itu membunuh orang lain. Nafsu bin nafsi itu diri dengan diri. Dia dibunuh karena dia membunuh gitu loh. Nek wong mateni wong liya, bukan karena apa-apa, memang sengaja membunuh, atau jane wong omongan kalah omongan terus dipateni misalnya gitu ya, atau apa rebutan apa terus dipateni, kan tidak halal kan. Itu berarti dia dikisos dia dibalas dengan dibunuh. Membunuh balasnya dibunuh. Dalam Islam begitu ya. Yang kedua, wasayyibuz zani, orang yang sudah nikah terus berzina. Ini wis tahu rabi atau dalam posisi rabi, masih punya istri, masih punya suami, terus zina. Nah, cara sana ini selingkuh ngoten niku lho. Niku dipateni ini karena apa? Dirajam harusnya itu. Sekarang dihaluskan, pembicaranya tidak zina tapi selingkuh. Ini yang podo itu, ya zina jane. Gitu. Jadi bojo, bosan karo bojone terus golek liya, wong liya. Enggak boleh, dosa gede ya. Nah, cara Islam dirajam, bunuh dilempari batu sampai mati. Itu boleh, itu dimatikan. Boleh karena memang hak gitu. Terus yang ketiga, wal mariku minaddin at-tariku lil jamaah, orang yang keluar dari din, murtad, meninggalkan jamaah muslimin maksudnya ya. Orang-orang beriman dia murtad dari situ, dibunuh.
Jadi kalau cara Islam nggih, nek wong Islam terus murtad niku pateni. Detailnya ulama mengatakan disuruh tobat dulu. Belum tobat ra, belum bisa merah, ora gelem pateni. Wani mboten? Rawani, cekal polisi mungkin. Karena memang tidak mungkin kan sekarang ini. Itu juga sama, Sayyibu Zani. Nek wong wis bojo kok selingkuh kok zina. Kudune hukumannya napa? Dipateni kudune, di rajam. Tapi tidak bisa tahu kita karena memang tidak pegang kekuasaan. Tapi saya ini juga membunuh orang lain. 6 laskar FPI ini kan nggih. Sing mateni iku pateni gitu kan kudune. Gitu loh ya. Mateni wong akeh, wong akeh pateni kabeh. Gitu-gitu. Gek pejabat bareng ya pateni yo pejabat gitu. Cara Islam loh nggih. Mboten niku wau. Makanya ketika Habib Rizik berkeluar pokoknya tak uyak terus itu memang benar begitu. Oh, ada 6 orang, 1 orang saja harus dipertanggungjawabkan kok. Enek wong siji mati, yang matanya wong 20. Itu kalau ulama bagian pendapat ya, tidak seluruhnya begitu. Bagian pendapat wong 20 itu pateni kabeh gitu. Wong siji dikeroyok wong 20, terus mati wong tadi. 20 orang yang terlibat ini dibunuh semuanya. Ada yang gitu, ada yang lain tidak begitu. Pendapatnya gini, satu saja dari 20 itu satu saja yang dibunuh. Lah sopo? Yang paling akeh, sing paling akeh sopo? Macam-macam nanti pendapatnya. Tapi salah satu pendapat adalah satu jamaah membunuh 1 orang. Ini sak jamaah itu pateni kabeh. Begitu loh ya. Karena itu tadi itu begitu beratnya kayak gitu. Makanya hati-hati masalah darah itu, hati-hati jaga. Kembali tadi ya. Orang membunuh diri yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Kalau dengan hak boleh, gitu, tidak termasuk yang ini, termasuk yang merusak ini. 3 ini. Yang keempat, aklu riba, makan riba. Tadi seperti saya katakan, aklu riba itu bukan kok harus makan, tapi menggunakan riba. Makanya hati-hati kalau bunga bank nih gue, bunga bank itu haram, nggak boleh. Iki mau sidik, mau 0, sekian %, walaupun sidik, tapi tidak boleh karena itu bunga. Akan milih yang ngoten tentang operasi kospin, operasi simpan pinjam. Nah, gitu ya. Kita bisa nyimpen di situ, nabung bisa juga pinjam. Nek nyileh saben sak yutone nambahi 50.000. Ora oleh ning 50.000, ndak boleh. Sak yuta balik sak yuta, nyileh sak yuta balik sak yuta. Yo badine koperasi saka ngendi? Lah badine ora nganggo cara ngono kuwi no. Badine dodolan, kalau pakai jualan, pakai barang dijual dapat keuntungan boleh. Nek sing didol ki duit ora oleh gitu loh, ndak boleh. Ngoten nggih. Jadi ini juga kadang-kadang terjadi di desa-desa juga begitu kan, maka dikandani. Kita ini nek lungu sing praktek ya sosok anyel. Maju kok kemarin rusak wong bae. Lho salah kok iki sing lakone sing keliru kudu dieling ora kena ngono kuwi Pak. Bu ora kena gitu. Ya iki urip ini penake nyanake duit ngene iki. Lah ya kono kuwi ora kena kuwi, ndak boleh. Lah aku nyilih, mosok aku nyilih untuk sumber. Lah aku nyilih memang nulung kok. Bukan untuk bisnis toh kalau meminjami itu. Kalau mau bisnis ditol gitu, dodolan, tapi jangan uang gitu. Itu lalu nyewake barang boleh, diterima gitu loh. Kita timbang tuku mobil, kowe nyewa mobilku wae. Boleh, enggak apa-apa, boleh saja. Tapi kalau itu yang disewa itu uang tidak boleh. Itu namanya riba. Ngoten nggih. Itu sama saja. Yang utang dengan bunga begitu, yang ngutangi juga sama, nggak boleh, padha ora oleh. Makanya aklu riba itu seperti itu. Nah, tak niki pun nang riba masalah iki. Wabeh nganggo riba. Nek nabung wae ya. Nek orang ngomong sik, mun aku rasa dikek tambahi apa, tambahi mesti. Tambahi hanya di mana-mana itulah beratnya hidup di zaman akhir itu seperti itu. Oke. Saya berikutnya aklu malil yatim sudah saya terangkan tadi. Ini sekali lagi ini kalau kaitannya dengan walinya itu memang orang miskin, itu boleh dia makan bagian harta yatim untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya itu, karena mempunyai cahaya yatim jadi tambah abot gitu ya sudah diambilkan hartanya anak yatim. Terus harta yatim itu
Masakane cahaya oleh kena sing makam selain cahaya nggih mboten ngoten. Ambil dari cahaya tinggal blonjo itu nggih masak waline, anaknya waline, apa istrinya wali tadi ikut makan ya boleh, ora apa-apa gitu loh. Ning ya aja berlebih-lebihan. Masalah apa anak yatim sugih saiki mangane bendina daging sapi. Kalau enggak daging kambing. Nek ora daging oleh. Ikan paus koyo eneng. Sing larang-larang ya aja kaya ngono kuwi jenenge kuwi ya piye. Ya sudah makan biasa saja lah. Yang biasa kamu makan itu apa? Gitu ya, mungkin tambahin sedikit. Lah, tidak cukup untuk biayai. Ambil harta anak yatim tadi boleh gitu loh ya. Tapi kalau yang ini itu yang sering-sering terjadi kan nanti niku jaluk dana lagi bocah yatim. Nanti enten sing donatur karena pengen delok jadi aku selama ini donasi bocah yatim ini jangan cahaya yatim ini itu kondisinya terus datang ke panti yatim yang biasa dia donasi di situ beberapa orang donaturnya itu mereka kayak beberapa cah cilik mereka ya cah cilik usia SD atau kurang dari itu tinggal di situ terus kok yang dilelah donaturnya itu ya terus takon-takon dari cah yatim cah cilik ngomong Le, Pak, Adik, Nak, Bapak meninggalnya sudah lama. Dapat cacing. Bapak masih hidup kok. Lah, iya tuh. Meninggalnya kapan? Udah takoni gitu lah. Oh, Bapak masih hidup kok dikatakan meninggal. Loh, lah adik ini dari mana? Lah saya sama situ tinggal saya di tetangganya situ tetangga pantai tadi itu. Ternyata yang di situ itu orang cah yatime. Cah yatime ora eneng. Enenge cah cilik-cilik niku wau ketika mau didatangi donaturnya terus diundangnya caci tanggung-tanggung ini kan nggih diundang kuwi dolanan yang kene gitu dolanan situ sehingga kita enek caci cilik itu takoni bapak isih urip ibu isih urip omahe ngendi sampe ngono kuwi ternyata gitu lho lah ngapusi sedih ngoten niku lho ngoten niku kan urip to nggih itu namanya akal malayatim ya walaupun bukan anak yatim kalau ini ya jadi menipu orang seolah-olah dia memberi yatim padahal enggak boleh seperti itu. Berikutnya watawali yaumazahaf. Kalau dalam perang itu, ini ya, sisi yang lain kan, itu loh. Wa idza laqitumuhum fasbutu anna jannata tahta dhilali suyuf gitu kan. Jadi, kalau dalam perang itu tidak boleh orang lari itu enggak boleh. Tidak gitu. Nah ini ya, yang lebih lengkap. Nah ini Sahih Bukhari di 2965 2966 ya. 2966 ya. Tuma qoma finnasi khotiban. Kemudian Rasul ini kan lanjutannya dari sini ya. Oke ini Rasul khutbah. Ya ayuhannas wahai dulur-dulur gitu Pak katanya. Saudara-saudara, la tatamannau liqa alatu kalian jangan berangan-angan ketemu musuh. Ini adalah waktu perang loh nih. Waktu perang itu Nabi masih menasihati, ojo pengen ketemu musuh. Lah perang ya, pademi musuh saya. Tapi Nabi mengatakan, ojo pengen ketemu musuh. Terus pengen selamat baik. Wasallallahu al-afiyah. Mintalah kepada Allah itu keselamatan. Keselamatan dari musuh gitu. Yang iso rasa perang gitu, yang iso. Tapi wa idza laqitumuhum, tapi apabila kalian ketemu mereka hadapan-hadapan dengan musuh, hadapan-hadapan ya, fasbiru maka bersabarlah. Sabar itu maksudnya tidak lari gitu loh. Ngadepi musuh itu orang Melayu. Didepi musuh itu. Pedi ini disingkirke. Ayo bismillah. Nah, itu loh. Wa'lamu dan ketahuilah anal jannah bahwasanya surga itu tahta dilali suyuf di bawah naungan pedang. Maksudnya orang itu kalau sudah perang bisa bilang gitu antara dia dengan jannah itu cedak banget. Ayang-ayangnya apa pedang itu di situ tuh ada jannah di situ. Entah kamu membunuh atau dibunuh. Mateni iki ganjarane yang gede mlebu swarga, mateni wong kafir nggih. Dipateni wong kafir langsung mlebu swarga. Maksudnya nanti syahid gitu loh ya. Langsung nanti tidak ada hisab nanti langsung dia masuk jannah. Nanti tapi bukan sekarang ya. Di
waktu hari kiamat nanti tidak ada hisab lagi bagi dia, bila hisab wala azab. Enggak. Jadi begitu ya. Kalau ketemu musuh sabar, tapi jangan kepengen ketemu musuh, jangan. Di komunis di maju nih, tak entek, jangan begitu. Ya ini so rasa perang kok ini so. Dan kamu musuh perang, ojo melayu, gitu loh ya. Ketemu musuh jangan lari, tapi jangan pengen ketemu musuh jangan. Mau rekosok perang itu susah gitu loh ya. Masa Allah pengen susah, ya pengen sing penak tau ya. Tapi malah ngajari gitu, wasallallahu alafiyah, mintalah keselamatan. Ini so tanpa perang gitu loh, musuhnya terus melayu wedi, jadi tanpa perang malah berhasil kita mengalahkan musuh tanpa perang lebih bagus. Terus yang ketujuh, yang terakhir, menuduh wanita muslimah apa ngantuk nih, menjaga diri apa farjinya, apa kemaluannya itu wafat. Wafat itu kan bariat alawati la yaftina ilai. Jadi orang yang baik-baik ya, yang tidak, yang lalai dari maksiat itu dituduh berzina. Enak uang iki apik wae, tapi dikatakan kamu berzina, kamu mencuri gitu ya. Kan ada hadisnya tuh ya, cah cilik bayek itu laki nyusun ibu yang tadi itu, enak wong wedok diseret orang-orang, kemudian dituduh-tuduh, ditendang-tendang. Kamu berzina, tarokti, zana itu kan ya, dikatakan begitu, ada dia tidak berzina, dia tidak mencuri. Terus dia itu meminta kepada Allah, selamatan kepada Allah. Nah terus si anak yang nyusu tadi itu berhenti nyusu, jika ibunya dungo ya, muga-muga anak urus jadi kaya ngono kuwi gitu kan. Anaknya tadi malah berhenti menyusu dari ibunya, terus dia mengatakan ya Allah jadikan aku seperti dia, seperti orang tadi, karena apa? Ternyata dia tidak berzina tapi dituduh berzina. Tarok di zana itu. Ada yang ngantuk ya? Gitu. Bilang kapan-kapan saya cari. Jadi beginilah keadaannya. Ya. Jadi hasil ini 7 perkara yang membinasakan. Jangan sampai kita kerjakan salah satunya pun jangan sampai, karena itu berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Hadis yang ke-12. 11 ini. Yang 11. Jam 9. Baik, ini sampai sini dulu ya. Nanti kita